Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasyim Munawar dari kelas A319 NPM 19144600105 dari Prodi PGSD Universitas PGRI Yogyakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum saya akan menjelaskan materi tersebut, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa terlebih dahulu, semoga apa yang nantinya kita peroleh, kita bisa bermanfaat untuk kita dan menambah wawasan untuk kita semua. Baik, berdoa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, terus selanjutnya kita akan absensi terlebih dahulu ya. Untuk nama-nama yang Bapak sebutkan, harap menjawab hadir ya. Yang pertama yaitu Marvin. Ya, ada. Terus yang kedua yaitu ada Selfie. Iya, ada juga. Terus Malik. Ada. Terus Dipa. Ya, jadi semuanya hadir ya. Baik, tanpa berlama-lama, marilah kita simak materi yang akan Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Mohon didengarkan, dicermati. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan untuk bertanya. Semuanya sudah paham? Oke. Baik, langsung saja kita kepada pembahasan. Nah, sebelum kita menginjak kepada pembahasan nih, Bapak pengen tanya terlebih dahulu kepada anak-anak semua. Nah, di sini apa yang kalian ketahui tentang ciri-ciri makhluk hidup atau pengertian makhluk hidupnya? Ada yang tahu? Nah, bagus, Marvin. Ya, benar yang disampaikan oleh Marvin. Tepuk tangan untuk Marvin. Nah, selanjutnya yaitu pengertian makhluk hidup. Nah, jadi didengarkan baik-baik ya anak-anak. Bapak akan menjelaskan tentang pengertian makhluk hidup terlebih dahulu. Nah, pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk, perubahan lingkungan, dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Berdasarkan Ensiklopedia Britannica, pengertian makhluk hidup merupakan makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan untuk berevolusi atau mengalami perkembangan bentuk hidup. Nah, jadi dari pengertian tersebut, makhluk hidup ini merupakan suatu organisme, yaitu yang dapat mempertahankan hidup, mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan, dan juga dapat berkembang biak sebagai bentuk untuk melestarikan jenisnya. Nah, lanjut. Adapun jenis-jenis makhluk hidup itu yaitu ada 3. Yang pertama yaitu manusia. Yang kedua itu ada tumbuhan. Dan yang ketiga itu ada hewan. Nah, namun tahukah adik-adik mengapa angin, batu, air, dan tanah dikategorikan sebagai makhluk, tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, apakah adik-adik semuanya tahu mengapa hal tersebut tidak
dikategorikan ke dalam makhluk hidup? Ada yang tahu? Ya, tidak apa-apa. Di sini Bapak akan menjelaskan ya. Nah, ternyata semua itu merupakan benda mati. Karena batu, air, angin tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Lanjut, ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama itu bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama bergerak aktif. Maksud dari bergerak aktif ini yaitu proses aktif perubahan posisi dari satu sisi ke sisi yang lainnya, misalnya dari berdiri atau berjalan dan juga berlari. Nah, yang kedua yaitu bergerak pasif, yaitu pergerakan tanpa perpindahan, contohnya seperti jalan di tempat. Nah, yang kedua yaitu bernapas. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Sedangkan tumbuhan mengalami pernapasan berbeda, yaitu pada siang hari tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida, sedangkan pada malam hari tumbuhan akan menghirup udara oksigen atau O2. Nah, yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Nah, jadi ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga ini mengalami pertumbuhan dalam arti berkembangnya tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi makanan dan minuman, juga kebiasaan berolahraga. Jadi di sini tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Misalnya awalnya dia dari bijian, terus tumbuh menjadi tunas, terus berkembang lagi, dan berkembang lagi sampailah dia menjadi sebuah tanaman atau pohon. Nah, dan begitu juga dengan hewan. Awalnya dia itu misalnya seperti ayam, awalnya dia itu telur, terus menetas menjadi anak ayam, terus menjadi ayam dewasa. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu berkembang biak. Nah, jadi di sini berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk mempertahankan keturunannya. Seperti yang telah Bapak sampaikan pada pengertian makhluk hidup tersebut yaitu mereka bisa untuk melestarikan jenisnya. Nah, jadi di sini mereka dengan cara yaitu berkembang biak. Nah, yang kelima yaitu makan dan minum. Nah, setiap makhluk hidup pasti memerlukan makan dan minum yang bergizi, bersih dan juga sehat sehingga memperoleh energi. Nah, jadi yang keenam ini yaitu peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan ini berbeda-beda. Contohnya manusia ini seperti apa dan sebagainya, dan juga hewan. Kepekaan ini berbeda-beda ya anak-anak. Tidak bisa disamakan antara manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Mereka memiliki kepekaan secara tersendiri. Nah, anak-anak, sebelum kita menginjak kepada pembelajaran terakhir, di sini setelah Bapak menjelaskan panjang lebar dari materi kita pada pagi hari ini, Bapak, apakah dari anak-anak semua ada pertanyaan? Kalau ada, dipersilakan untuk bertanya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Nah, baik, sekarang Bapak akan lanjutkan ya. Nah, yaitu yang terakhir ini yaitu kesimpulan daripada materi yang telah kita pelajari pada pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu dengan tema ciri-ciri makhluk hidup.
Kesimpulannya yaitu ciri-ciri makhluk hidup adalah bernapas, memerlukan makan dan minum, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, tumbuh dan berkembang biak atau reproduksi, mengeluarkan zat sisa, peka terhadap rangsangan, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, jadi itu anak-anak kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan kepada anak-anak semua bisa bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan anak-anak terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, baik itu di lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Nah, jadi ciri-ciri ini mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan terhadap tentang materi ciri-ciri makhluk hidup. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.